kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Cipta Daud Jeb. Nah, saya baca tadi dia ini ada beliau tadi ada dibacakan iya, tadi. beliau tadi ada live, ada nonton Di juga YouTube di tadi YouTube. ya? Di YouTube, ya. Ini juga pertanyaannya minggu lalu masuk di YouTube. Syarat masuk surga adalah nama kita tercatat di buku kehidupan. Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8. Kapan nama orang yang selamat ditulis di buku kehidupan? Musa juga pernah berkata tentang hal ini. Silakan pendeta. Terima kasih. Pertama-tama kita tahu bahwa di dalam Alkitab tadi ada juga pertanyaan yang ada kaitannya dengan ini. Disebutkan beberapa kali tentang kitab kehidupan. Tadi Pak Cipta Daud sudah menyebutkan beberapa ayatnya di Wahyu. Kebanyakan ayat yang dikasih Pak Cipta Daud ini adalah di dalam kitab Wahyu. Walaupun memang Paulus juga ada menuliskan tentang kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan itu disebut kitab kehidupan karena disitulah terdapat nama-nama mereka yang akan mendapatkan hidup yang kekal. Saya ambil satu contoh, yaitu yang ada di dalam ayat yang Pak Cipta Daud kasih tadi, di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Oke. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ini dalam konteks ini adalah menyembah binatang yang menggambarkan kuasa kejahatan menurut konteks ini. Akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi karena mereka menyembah, bukan menyembah Allah, jelas dalam kitab Wahyu yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang menyembah Allah, bukan yang menyembah yang lain, kuasa-kuasa manusia atau apapun. Hanya yang menyembah Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan demikian, maka yang menyembah Allah itu namanya ada dalam buku kehidupan, yang tidak menyembah Allah namanya tidak ada dalam buku kehidupan. Secara umum, kapan kita punya nama ditulis dalam buku kehidupan? Yaitu pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa? Karena ayat yang sangat terkenal itu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sana hidup yang kekal itu dijanjikan. Dan pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup yang kekal itu nama kita dituliskan di dalam kitab kehidupan. Nah, karena tadi disinggung mengenai kitab Wahyu, kita mau katakan bahwa nama atau orang yang tidak menyembah Allah, karena tadi disebutkan Wahyu 13 ayat yang ke-8, yang menyembah binatang itu, mereka namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Mengapa demikian? Karena masih dalam konteks Wahyu 13 dan 14. Karena dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, dan ayat yang ke-7, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Injil, kabar keselamatan, hidup kekal dari Tuhan Yesus. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tadi saya katakan secara umum pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi dalam konteks kitab Wahyu, khususnya Wahyu 13 dan Wahyu pasal yang ke-14, kapan nama seseorang itu tertulis dalam kitab kehidupan? Yaitu pada waktu ia menyambut Injil yang kekal itu. Apa Injil yang kekal itu? Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Lalu kemudian sembahlah Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pada saat seseorang menerima Injil yang kekal,
dan kemudian dia takut akan Allah. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 mengatakan akhir kata dari segala sesuatu yang didengar adalah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Lalu dikatakan di sini, sembahlah Ia yang menjadikan langit, bumi, dan laut. Ada kaitannya dengan perintah yang ke-40, perintah Tuhan. Jadi dalam konteks Wahyu pasal 13 dan 14 yang menerima Injil yang kekal, pada saat seseorang menerima Injil yang kekal, atau istilah yang lain adalah karena ada 3 malaikat sebagai isi dari pekabaran Injil yang kekal itu, maka nama orang tersebut akan ditulis di dalam kitab kehidupan. Tetapi kita tahu bahwa walaupun nama seseorang sudah ditulis dalam kitab kehidupan, itu bukan menjadi jaminan bahwa namanya akan terus tertulis di sana. Mengapa demikian? Nah, ayat yang tadi juga disampaikan oleh Pak Cipta Daud, pasal yang ketiga, ayat yang kelima, kitab Wahyu berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi, hanya mereka yang menang, dalam konteks kitab Wahyu, yang bertahan sampai kepada akhir hidupnya, atau yang bertahan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau mereka di tengah jalan meninggalkan Injil yang kekal itu, meninggalkan Yesus Kristus dan kebenarannya, maka nama mereka tidak akan terdapat di dalam kitab kehidupan karena mereka tidak dianggap sebagai orang-orang yang menang. Menangnya bagaimana? Ada juga ayat yang lain, tapi supaya jangan kepanjangan, dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12, yaitu mereka menang oleh karena darah anak domba. Hidup selalu berserah kepada Yesus. Saya pikir demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta.